Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini telah memberikan kita waktu luang, kesempatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Demikian pula salawat beserta salam mari sama-sama kita sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gandapura, Bapak Rusdi SPT MPT, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru yang telah berhadir di ruangan yang sangat sederhana ini. Dan tak lupa pula kepada dua teman kita, yaitu Ibu Fatia SPD dan juga Ibu Herni Puspita selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 yang hari ini akan memaparkan tema kita, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Gandapura. Untuk memberkati acara kita hari ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita, Sadli Aditya Prayetno. Kepada Sadli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tu'midu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul
Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. وَمَا أَنفَقْتُم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda kita Sadli Aditya Prayatno yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada hari ini. Mudah-mudahan memberkahi acara kita. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata-kata sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gandapura, Bapak Rusdi SPD FPT. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita sudah diberikan kesehatan dan juga umur panjang sehingga kita sudah dapat melaksanakan
tugas kita dengan sebaik mungkin pada hari ini. Kemudian tidak lupa pula selawat dan salam kita sampaikan ke pakuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan saat ini. Yang saya hormati ibu-ibu wakil kepala sekolah, kemudian juga teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah berhadir dalam kegiatan diseminasi kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini merupakan salah satu praktik baik yang telah dilakukan oleh guru kita, terutama mungkin adalah pada kita sebagai calon guru penggerak, yaitu melakukan diseminasi kepada guru-guru yang lain. Nah, jadi kita berharap agar hal serupa seperti ini juga bisa diteruskan oleh guru-guru yang lain, bukan hanya oleh guru penggerak. Nah, jadi setiap Bapak Ibu melakukan pelatihan ini, mohon agar dapat diberikan kepada temannya, bantu sharing ataupun kita kenal dengan diseminasi. Nah, tujuannya apa? Karena dana pemerintah terkadang tidak cukup untuk memanggil kita semua pelatihan. Pertama guru umum sekarang. Nah, jadi sedikit sekali dipanggil pelatihan. Nah, jadi supaya yang lain kebagian dapat ilmunya, maka lakukan diseminasi di sekolah. Kita dari pihak sekolah nanti akan memfasilitasi Bapak Ibu agar pelaksanaan kegiatan ini bisa terus berlanjut, tidak berhenti pada hari ini saja. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Jumi misalnya. Nah, kita akan bantu fasilitasi supaya hal serupa ini bisa diteruskan untuk semua guru, ya, untuk semua guru, bukan khusus untuk dalam guru penggerak saja, untuk semua kegiatan kita fasilitasi insya Allah. Nah, jadi hari ini barangkali diseminasi dengan tema budaya positif. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita ingat bahwa proses pembelajaran ini terus berkembang. Artinya dia tidak monoton. Kadang-kadang kita berpikir, dulu ketika saya menjadi siswa, begini yang saya diperlakukan oleh guru saya. Bapak Ibu, sekarang sudah berbeda. Nah, zaman sudah berbeda dan metode pembelajaran itu pun terus berkembang, sehingga kurikulum itu juga berkembang walaupun terkadang isinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus berpacu dengan kemajuan teknologi. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti kemajuan teknologi, maka Bapak Ibu akan tertinggal. Karena setiap metode pembelajaran ini tentu ada kelemahan, ada kelebihannya, dan ada masanya. Kadang-kadang dulu kita berpacu paling-paling discovery, inquiry, kan demikian metode pembelajarannya. Sekarang untuk SMK, terutama yang produktif, harapannya adalah penerapan metode pembelajaran project, PJBL, project based learning, dan terutama untuk guru produktif harapannya bisa teaching factory, Bapak Ibu. Nah, jadi arah kita adalah ke sana nantinya. Guru umum, nah guru umum ini akan include kepada guru produktif. Bagaimana kita mencetak siswa kita mampu terampil dan mampu berwirausaha. Guru umumnya mengikuti, Bapak Ibu, mengikuti apa yang dibutuhkan siswa kita, misalnya teknik pengawasan, mengikuti itu. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama mewujudkan pembelajaran sesuai dengan koran anak itu. Hari ini misalnya kita akan mendapatkan materi mungkin dari 2 calon guru penggerak tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif ini kita mulai dari guru dulu. Jangan mengharapkan penerapan budaya positif ini siswanya dulu. Tidak bisa, Bapak Ibu. Kita gurunya dulu. Nah, contohkan dulu budaya positif itu seperti apa. Kalau gurunya tidak mampu menerapkan budaya positif, tak mungkin anak akan mengikuti. Karena kita terlalu banyak menutur kepada anak. Ayo kamu bersikap sopan, tutur kata yang baik. Ternyata guru tidak demikian. Jadi perbaiki diri kita dulu agar anak mencontoh. Contohnya adalah yang paling sering kita lihat adalah disiplin. Kita mengharapkan anak kita disiplin, kan? Nah, kenapa kamu telat kalau anak telat? Bagaimana dengan gurunya? Itu merupakan salah satu contoh budaya positif. Hadir tepat waktu. Nah,
kita ingin bersama-sama secara kolaborasi ini kita lakukan supaya apa? Kita bisa menerapkan praktik budaya positif yang lain. Apa contohnya? Kalau dulu kita sering melihat kurikulum, guru agama dan guru yang lain piket di depan, salam kepada siswa. Kemana larinya budaya itu? Tidak ada kan sekarang? Kenapa tidak ada? Karena guru yang terlambat. Guru anak-anak sudah masuk sekolah, guru baru datang, banyak salam lagi. Nggak ada waktunya. Nah, kemudian hal-hal yang lain, gunakan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Nah, ini lebih kepada pembinaan karakter anak. Nah, masing-masing beda caranya. Bagaimana kita merangkul anak? Bagaimana kita mendisiplinkan anak? Bagaimana kita membuat kesepakatan dengan anak? Saya kira Bapak Ibu lebih paham tentang ini. Tetapi kelemahan kita adalah implementasi. Nah, secara teori kita sudah paham betul. Begini kita lakukan. Tetapi ketika implementasi tidak ada. Nah, kita berharap dengan banyaknya calon guru penggerak, kemudian banyaknya guru-guru yang masih muda, semangat-semangat yang baru ini bisa merubah metode pembelajaran yang konservatif dulu. Sekarang kita gunakan metode pembelajaran yang menarik. Isi daripada materi itu sama saja sebenarnya kan. Kalau saya di peternakan misalnya buat pakan ayam misalnya, dari dulu saya sekolah itu juga isinya, tapi metode pendekatannya yang sudah berbeda. Kalau dulu hitung manual, kalau sekarang pakai aplikasi, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya berharap agar penerapan budaya positif ini bisa kita mulai oleh gurunya, kemudian kita teruskan kepada anak kita agar mampu merubah potret kemajuan pendidikan terutama di sekolah kita ini, yaitu SMP Negeri 1 Bandung. Bapak Ibu, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ngadapura yang telah membuka acara kita pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke acara utama kita, yaitu kita akan mendengarkan pemaparan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh kedua calon guru penggerak kita. Dan untuk yang pertama nanti kita akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Fatihah SPD. Kemudian dilanjutkan oleh Bu Herni Gusmita SPD. Selamat mengikuti acara sampai dengan tuntas, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam lingkungan belajar di sekolah kita. Saya Makfira selaku MC mohon pamit, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gandapura, Bapak Rusdi SPD, SPT, MPD. Kemudian kepada Ibu Nurliana selaku Waka Kesiswaan, kemudian Ibu Cesafriani selaku Waka Kurikulum. Kemudian ucapan terima kasih saya kepada ibu-ibu peserta kegiatan, ibu-ibu rekan sejawat, rekan seperjuangan kita dalam mencerdaskan anak bangsa, dalam memberikan karakter yang baik kepada anak-anak didik kita semua. Pada hari ini saya di sini mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang merupakan tugas aksi nyata kami di modul 1.4 budaya positif dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak yang saat ini sudah kami jalani kurang lebih 3 bulan, yang nanti kegiatan ini sampai Desember. Doakan Bapak Ibu supaya kegiatannya lancar dan sukses sampai akhir. Saya
berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan sebagai narasumber. Saya berdiri di sini hanya untuk memberikan informasi, yaitu melakukan pengimbasan, memberikan pengetahuan dari apa yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak yang selama ini kami ikuti. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya jika nanti pada saat penyampaian materi akan banyak kekurangan dan mungkin ada kekeliruan, dan ini adalah proses pembelajaran saya dalam kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Materi pada hari ini yang pertama sekali kita coba lihat pertanyaan pemantik. Di sini apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Baik, nanti kita coba lihat penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju? Sedikit? Baik, pertanyaan selanjutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Mungkin saja ada yang kurang setuju. Nanti kita coba lihat. Oke, slide berikutnya. Nah, pada hari ini materi-materi yang akan coba saya sampaikan yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian materi yang kedua itu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian ada restitusi, 5 posisi kontrol guru, kemudian ada restitusi, segitiga restitusi. Lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, di sini kita mau main tebak gambar. Ini ada beberapa seperti properti ya, yang nanti akan menjadi satu kalimat yang bisa kita tebak. Baik, untuk yang pertama, kira-kira apakah jawaban dari benda-benda tersebut? Ibu Rahmiati? Ayo, siapa yang bisa? Bapak Suparmi? Ya, tanda tangan. Kemudian yang kedua. Oke, yakin? Benar sekali. Poin yang kedua adalah imajinasi. Kemudian yang ketiga, kita ada melihat gambar buku, Sherry, dan ada tulisan ta. Apakah kira-kira yang tersembunyi kalimat kata di belakangnya? Buku cerita. Yes, buku cerita. Bagus sekali Bu Ana. Kemudian nomor 4, coba kita tebak kira-kira apakah dia? Seperti pisang. Ayo, Ibu Ida. Seperti pelangi. Siapa yang bisa? Seperti pelangi. Ganya dihapuskan seperti. Oke. Silangnya pelangi. Iya, benar sekali ya. Seperti pelangi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menebak kata. Baik, berikutnya sesuai dengan materi yang tadi saya sampaikan. Poin pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita coba lihat ada sebuah perubahan paradigma, yaitu kegiatan kepalan tangan. Kita bisa melihat di gambar itu ada sebuah tangan yang tergepal. Nah, di sini untuk orang yang punya dengan
prinsip yang kuat ketika dia meletakkan sesuatu di dalam genggaman tangannya, apakah dia akan melepaskannya atau tidak, kita akan terlihat itu akan terlihat dari bagaimana upaya dia dalam mempertahankan apa yang ada dalam genggamannya. Ya, itu merupakan salah satu contoh dari perubahan paradigma. Kemudian kita bisa lihat nanti apa yang akan terjadi jika dia dibentak, dibujuk, diancam, atau dirayu, atau disuap. Apakah dia akan tetap membuka atau dia tetap menutup? Nah, itu kita bisa lihat bentuk dari prinsip seseorang. Oke, coba lanjut. Nah, di sini kita melihat bahwa siapa yang memegang kendali atas diri kita sendiri itu adalah kita. Kita yang memegang kendali. Apapun yang sudah kita pegang, jika kita dirayu, dibujuk, bahkan diancam, dihardik, jika kita tetap pada pendirian kita, maka kita tidak akan berubah. Kita akan tetap mempertahankan apapun itu yang kita anggap benar. Oke? Nah, kemudian perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol yang dicetuskan oleh Stephen R. Covey, Principle Center Leadership, itu pada tahun 1993. Jadi di sini dikatakan bahwa bila kita membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita paham ya, ketika kita ingin membuat sebuah perubahan, maka kita mengubah sikap atau perilaku. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek. Jadi di sini coba kita lihat ada tabel stimulus respon, kemudian teori kontrol. Stimulus respon itu keadaan seseorang, kemudian bagaimana kita mengontrol kondisi tersebut. Yang pertama itu ada stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu salah satu bentuk stimulus responnya. Nah, teori kontrolnya seperti apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kan hal yang normal biasanya ya. Tapi teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Next, orang lain bisa mengontrol kita. Teori kontrolnya, hanya orang yang bisa mengontrol diri kita. Hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita saat membujuk tapi gagal, kemudian kita melakukan pemaksaan. Nah, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Itu termasuk dalam teori kontrol. Baik, berikutnya kita sering mendengar kata disiplin. Sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang kata dasarnya disiplina, yang artinya belajar, Bapak Ibu, ya. Disiplin itu arti dasarnya adalah belajar. Disiplin membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Next. Nah, kemudian pada poin berikutnya itu nilai-nilai kebajikan universal.
Jadi nilai-nilai kebajikan ini mencakup secara universal, secara keseluruhan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, itu pemahamannya. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, bersifat menyeluruh, luas, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu mempunyai tujuan. Misalnya kita bayangkan apapun perilaku kita, apapun perbuatan kita itu pasti sadar atau tidak itu mempunyai tujuan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi dalam profil pelajar Pancasila itu sudah terdapat nilai-nilai kebajikan yang selalu kita ingin capai dan ada pada diri anak didik kita. Kemudian nilai-nilai tersebut itu adalah ada 6 elemen Bapak Ibu, ya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah poin-poin yang harus kita ingat sebagai guru, karena profil pelajar Pancasila itu selalu kita dengungkan sama anak-anak, sesama kita juga. Jadi ini poin-poinnya. Yang pertama tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Kalau P5 itu lain lagi, ya. Kalau P5 itu udah ada 5 P-nya. Kalau profil pelajar Pancasila itu P3. Kalau P5 itu udah ke project. Baik, ini kita lanjutkan. Ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi itu artinya dorongan. Perilaku manusia itu adalah hal yang dilakukan oleh manusia. Nah, ketika manusia ini melakukan berbagai macam perilaku, itu pasti ada motivasi. Nah, motivasi ini ada 3, ya. Bisa Bapak Ibu lihat, ada 3 motivasi. Yang pertama, ketika seseorang melakukan kepatuhan atau menaati, itu tujuannya bisa jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu ya motivasinya yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalau di sekolah itu dari Kepsek atau yang kepala jurusannya saat melakukan kepatuhan untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Itu motivasi perilaku manusia. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari 3 poin ini Bapak Ibu, di manakah letak kita di sini? Jadi masing-masing bisa kita merenungi. Di manakah motivasi saya? Apakah memang saya melakukan untuk menghindari hukuman? Ataukah saya melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan? Atau untuk menghargai diri sendiri sebenarnya. Nah, kita lihat kalau poin yang pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal Bapak Ibu. Motivasi eksternal artinya kita bukan dari dalam diri sendiri ketika melakukan hal tersebut, tapi karena ada faktor luar. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah motivasi internal. Itu muncul dan lahir dari dalam diri kita. Dan ini merupakan tujuan disiplin positif. Demikian Bapak Ibu, ya. Kemudian lanjut ke refleksi diri. Nah, ini coba kita ada sebuah cerita. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kemudian apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Ya, itu refleksi. Artinya kita merenungi diri dan mencoba menyadarkan
kembali diri kita. Kemudian poin yang kedua, coba Bu. Poin yang kedua, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Tadi kan kita sudah lihat nih 3 motivasi. Yang pertama karena menghindari hukuman, yang kedua karena ingin mendapatkan penghargaan, yang ketiga ingin menghindari diri sendiri, ya kan? Nah, kalau kita lihat kembali dari 3 jenis motivasi tadi, ini yang banyak mendasari perilaku siswa kita di sini di SMK Negeri 1 Gandapura, itu poin yang mana? Saya rasa Bapak Ibu bisa menjawab sendiri ya. Kemudian lanjut. Nah, ini kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada istilah merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, dan itu bagian dari pengertian merdeka. Ki Hajar Dewantara. Kemudian baik, untuk berikutnya ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi. Nah, coba kita lihat hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, hanya karena faktor kekecewaan kita lantas memberikan hukuman. Itu yang namanya hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu namanya hukuman. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kemudian pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, push up dan sebagainya, maupun psikis, artinya mengata-ngatai sehingga mentalnya terluka. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau perkataan. Itu namanya hukuman. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, ya, kita lihat perbedaannya. Yang tadi hukuman, sekarang konsekuensi. Sudah terencana atau sudah kita buat kesepakatan dengan siswa. Jika kamu begini, maka akan begini resiko yang harus kamu terima. Itu namanya konsekuensi. Sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Itu namanya konsekuensi. Tadi sudah ingatkan, kalau waktu belajar tidak boleh ada yang mengobrol, tetapi dalam perjalanan mengajarnya dia mengobrol, maka kita berikan konsekuensi, dia tidak ada jam istirahat. Itu namanya konsekuensi. Beda dengan tadi hukuman ya Bapak Ibu, itu secara tiba-tiba dan hanya satu arah dari kita. Kalau ini kita sudah sepakat dulu, itu namanya memberikan konsekuensi. Oke, lanjut. Kemudian restitusi. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan istilah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses dialog, Bapak Ibu ya. Proses dialog antara guru dengan murid untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi sederhananya Bapak Ibu, restitusi itu sebuah proses yang kita lakukan oleh guru ketika siswa melakukan pelanggaran
ketika siswa melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi. Saya sudah mencoba melakukan beberapa kali dan alhamdulillahnya berhasil. Jadi proses ini dialog antara kita dengan dia. Kita panggilkan dia ke ruang kita, kemudian kita tanyakan masalahnya, kemudian ingin menjadi apa mereka dan bagaimana mencari solusi itu dari mereka sendiri. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin belajar lebih lanjut, nanti bisa sharing dengan saya tentang segitiga restitusi ini yang saya pikir itu sangat mampu untuk membantu siswa kita yang bermasalah. Baik, lanjut. Nah, di sini coba kita lihat ada identitas gagal, ada identitas sukses. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ibu-ibu bisa mencoba di mana posisi kita pada saat ini. Ada yang pertama itu hukuman, sesuatu itu menyakitkan harus terjadi, itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, harus diterima. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Baik, saya lanjut saja ke ini. Terakhir, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan murid di poin restitusi belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini hanya beberapa contoh. Lanjut, Bu. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Nah, kemudian keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kita sering mendengar atau bahkan kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah beberapa poin penting yang kita yakini itu akan baik dan kita sepakati bersama-sama dengan siswa. Nah, kita pakai keyakinan kelas, bukan peraturan. Yang kita tahu kan, yang kita buat, Bu, ini peraturannya begini ya anak-anak. Kalian harus begini karena ini sudah peraturan. Tapi itu kurang tepat ya Bapak Ibu, kita memakai keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mari kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus mencuci tangan sebelum makan dan tidak boleh makan sambil berdiri? Itu dua pertanyaan yang berbeda. Ada nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut suatu keyakinan. Ketika kita meminta siswa melakukan ini dan itu, di dalam aturan atau hal yang kita ajarkan kepada anak itu ada nilai-nilai. Kalau memakai helm tadi, itu ada nilai keselamatan. Ya, mengapa harus memakai helm? Karena kita perlu keselamatan. Kemudian di poin kedua, kenapa kita harus mencuci tangan sebelum makan dan tidak boleh makan sambil berdiri? Itu ada nilai-nilai kesehatan di dalamnya yang kita sebut suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang umum sekali, yang disepakati secara tersirat dan tersurat bersama dengan para siswa kita. Jadi kita sepakati dulu keyakinan tersebut. Nah, ketika mereka melanggar, maka kita kembali tadi bahwa ini kesepakatan mereka dan keyakinan mereka. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, ya, motivasi intrinsik itu yang tadi muncul dari dirinya sendiri. Yang poin tadi yaitu menghargai diri sendiri. Itu kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena ada disepakati bersama, daripada kita perintah-perintah, kita balik lagi, oh ini sudah kita sepakati, gitu. Nah, ini peraturan dengan nilai kebajikan yang dituju. Peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai kebajikan yang ada di situ apa?
tanggung jawab. Kemudian peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Nilai yang terdapat di dalam poin tersebut adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu nilai kebajikan yang ada di dalamnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya, poin ini mengandung nilai-nilai kebajikan yaitu keselamatan dan menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini mengandung nilai kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran itu juga nilai menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Semua aturan atau kesepakatan itu mengandung nilai kebajikan universal. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kita adalah manusia. Kita punya kebutuhan dasar, dan kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Baik kita, siswa dan siapapun semuanya punya kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Yaitu yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh rasa kasih sayang. Kita butuh diterima. Itu adalah kebutuhan dasar kita. Kemudian ada kesenangan. Kita butuh kesenangan. Dalam hidup ini kita tidak mungkin sedih-sedih selalu. Kita butuh senang. Itu kebutuhan, salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan. Kita ingin bebas. Kita ingin merdeka. Itu juga kebutuhan dasar daripada seorang manusia. Kemudian ada penguasaan. Kita ingin berkuasa dan untuk diri sendiri dan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Kemudian hal yang paling penting adalah kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Kita butuh bertahan hidup, ya. Kita butuh bermacam hal untuk bisa bertahan hidup. Jadi poin-poin ini harus kita ingat sebagai guru bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada di diri siswa kita. Ketika mereka melakukan berbagai macam perilaku yang baik atau yang kurang baik, itu karena ada kebutuhan dasar siswa kita itu yang belum terpenuhi, sehingga muncul perilaku-perilaku mereka yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Baik, next. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup, kalau bahasa istilahnya itu survival, ya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kita butuh itu. Next. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kita pengen dihargai, bukan? Kita pengen diterima dimanapun kita berada, bukan? Nah, itu adalah kebutuhan. Untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu termasuk dalam kasih sayang dan rasa diterima. Oke, next. Oke, selanjutnya itu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu pengakuan atas kemampuan. Ya, saya mampu begini, tapi saya tidak diakui. Artinya kebutuhan kita tidak terpenuhi. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari penguasaan. Oke? Kemudian kebutuhan kebebasan. Kita sebagai manusia itu butuh bebas. Ya, kita butuh bebas. Kebutuhan akan kemandirian. Kita berhak mandiri. Kemudian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu kebutuhan kebebasan. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada kebutuhan kesenangan. Di sini kita butuh, ya, kita butuh rasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan
tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Ya, kita bisa membayangkan hidup ini tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan kan? Jadi manusia itu butuh kesenangan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Oke Bu, silakan. Lanjut. Itu poinnya sama. Oke. Kemudian 5 posisi kontrol. Saya rasa ini adalah poin penting yang harus Bapak Ibu ketahui. 5 posisi kontrol seorang guru. Kita sebagai guru, Bapak Ibu adalah semuanya seorang guru. Coba kita lihat di manakah posisi kontrol kita terhadap guru. Posisi kontrol di sini maksudnya peran kita. Posisi kita terhadap siswa saat ini seperti apa, Bapak Ibu? Coba kita lihat. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Apakah kita seorang penghukum untuk anak didik kita? Yang kemudian itu pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kita sebagai teman. Kemudian posisi kita sebagai pemantau siswa. Dan yang terakhir itu posisi kita sebagai manajer. Mari kita renungkan diri kita masing-masing. Sebagai apakah posisi kita untuk anak murid kita? Oke, coba lihat di sini penghukum. Nah, jika kita, saya atau Bapak Ibu itu sebagai guru penghukum, itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, guru-guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih ke dalam lagi. Itu posisi sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini kita sebagai guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat siswa itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri atas apa yang dia lakukan. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, adakah di sini kita posisi kita sebagai teman pada anak murid kita? Ada mungkin ya. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Kemudian posisinya sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Jadi posisi kita ini kita awasi terus, kita pantau terus dia, kita mata-matai dia. Pada saat ini kita posisi ini mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, kemudian posisi yang terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Itu posisi manajer. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di antara 5 posisi kontrol kita tersebut, nah di sini kita coba lihat motivasinya, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, kemudian identitas kontrol diri. Di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kita perhatikan tabel ini. Contoh-contoh guru penghukum itu menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kemudian guru yang membuat rasa bersalah berceramah dan mengatakan sebenarnya kamu, ibu kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah contoh-contoh guru yang melakukan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau itu menghitung atau mengukur segala sesuatu yang dia lakukan. Itu posisi kita sebagai pemantau. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita saat ini kemana ya? Saya selama ini di posisi mana ya?
Nanti kita coba renungkan kembali. Kemudian di penghukum juga guru berkata kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Adakah kita seperti ini? Ada? Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Kamu sebenarnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan itu, ibu stres. Nah, pernah kita mengatakan demikian? Pernah ya. Dan itu posisi kita pembuat orang merasa bersalah. Kemudian di posisi teman, ayolah lakukan demi ibu. Pernah nggak kita berkata demikian kepada siswa? Ayo, ini demi ibu, tolong kamu jangan terlambat lagi. Pernah nggak berkata demikian? Itu posisi kita sebagai teman, Bapak Ibu. Kemudian pemantau, kamu tahu peraturannya? Ini peraturannya begini. Kamu harus seperti ini. Itu pemantau ya. Kemudian untuk manajer, apa yang kita yakini, apa yang kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu fungsi posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Oke, kita tidak baca semua, itu hanya beberapa contoh. Next. Nah, yang ingin saya sampaikan, posisi kontrol seorang guru yang tadi 5 di atas itu, yang sangat baik untuk kita terapkan itu adalah posisi manajer. Di sini kita tidak menyalahkan siswa, tapi di sini kita mengembalikan pemikiran kepada siswa. Kita di sini lebih kepada bertanya dan mengingatkan kembali kepada keyakinan dia. Kita bertanya, apakah dia sudah benar melakukan hal demikian? Nah, kita kembali lagi, itu sesuai tidak dengan apa yang kita yakini. Nah, itu fungsi sebagai manajer. Saya rasa banyak Bapak Ibu di sini yang sudah melakukan posisi tersebut. Oke, kemudian kita lanjut segitiga restitusi. Jadi, ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah sebuah dialog untuk menciptakan kondisi di mana siswa akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan, Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya segitiga restitusi itu ada 3 tahap, ada 3 langkah yang harus kita lakukan di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di menstabilkan identitas, jadi ini ceritanya ada siswa yang membuat suatu pelanggaran. Kita panggil, kita mediasi dia dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini kita coba mengobrol sama dia. Kita mengobrol baik-baik dengan dia. Kita mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita benarkan dulu, itu istilahnya menstabilkan identitas. Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Itu contoh dialognya Bapak Ibu ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Dari situ dia sadar. Ya, itu udah stabil dia. Oh iya, dia melakukan kesalahan. Sadarkan dia dulu. Dia melakukan kesalahan, bahwa kesalahan itu normal. Nah, kemudian untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kan nggak kita langsung maki-maki, buat dia dulu positif. Oh, dia sadarkan dulu dia berbuat salah dan itu orang lain juga ada melakukan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua yang kita lakukan itu validasi kebutuhan. Di sini kita membantu siswa untuk mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah, balik tadi ke kebutuhan dasar manusia. Misalnya nih, dia kan di kelas suka mengambil pulpen kawannya, suka mengambil makanannya. Berarti ada kebutuhan dasar dari siswa kita ini yang belum terpenuhi, sehingga dia melakukan hal tersebut. Makanya tugas kita adalah tahu dulu apa kebutuhan dasar dari siswa kita dalam hal dia melakukan kesalahan ini. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dia punya alasan, tanyakan alasan dia, kenapa dia melakukan tersebut. Ya, saya yakin dengan diskusi yang dari hati ke hati dengan siswa, dia akan berkata dengan jujur. Kemudian kita tanyakan, ada
adakah cara yang lebih baik untuk kita mendapatkan sesuatu tanpa melakukan pelanggaran tadi, tanpa melakukan hal yang merugikan orang lain tadi? Tanyakan seperti ini Bapak Ibu. Dan ini di langkah validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir, langkah yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Ini di terakhir dialog kita ya. Jadi poin-poin di sini apa? Yaitu anak melihat kesalahannya. Dia sudah melihat kesalahannya, dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini kita tanya, betul tidak yang kamu lakukan sesuai nggak dengan ajaran kita misalnya? Dengan agama Islam ada nggak disuruh? Nabi kita ada nggak menyuruh? Itu contoh ya. Kita kembalikan ke keyakinan dia. Apa yang dia yakini? Dia percaya agama tidak? Siswa percaya. Kita tanyakan dia, kamu takut tidak masuk neraka misalnya? Dia yakini itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Balik lagi nih, kita waktu pertama masuk kan kita harus begini. Kita ada keyakinan kelas, balik ke situ. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan, kamu ingin anak seperti apa? Dia akan sadar, ya. Di situ dia akan menyadari dirinya. Begitu Bapak Ibu, contoh segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini memang kita lakukan pada anak-anak yang melanggar, ya, yang berbuat pelanggaran di kelas intinya demikian. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita semangati mereka. Dan ini berdasarkan teori Gosen pada tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan ini berdasarkan teori Charles Gosen tahun 1996. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita sadarkan dia bahwa dia harus belajar dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian kita mencoba memperbaiki hubungan, ya. Di sini merupakan ciri-ciri restitusi juga. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita tidak memaksa siswa. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Kita tuntun dia untuk mencari jati diri dia sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik Bapak Ibu. Cobalah Bapak Ibu lakukan restitusi tersebut. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, tapi lebih bagaimana kita mengembangkan karakter dia. Kemudian fokus pada solusi. Kita nggak mengungkit-ungkit salah dia, tapi kita lebih fokus bagaimana sama-sama kita temukan solusi apa yang telah dia lakukan. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, kemudian lanjut. Oke, demikian tadi Bapak Ibu pemaparan presentasi saya tentang budaya positif. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Mungkin dalam penyampaian banyak yang masih kurang paham dan banyak sekali kekurangan. Demikian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.